Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum rahiba. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah pertama sekali kita senantiasa untuk haturkan syukur dan puji hanya kehadirat Ilahi Rabbi. Penekanannya jangan sampai salah. Kita sampaikan syukur dan puji hanya kehadirat Ilahi Rabbi, yaitu Allah pencipta alam dan pengatur kehidupan ini, atas banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu hingga saat ini, hingga waktu ini kita masih diberikan suatu kemudahan, keleluasaan dan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah dalam rangka berbakti kepadanya. Kenapa demikian jamaah? Karena di tempat lain banyak sekali saudara kita muslimin, muslimat yang ketika beribadah itu banyak sekali tantangannya. Alhamdulillah kita di Indonesia, yaitu di alam merdeka benar dalam hal beribadah, termasuk kita umat Islam. Kita berharap semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariatnya dan mengikuti tuntunan Rasulnya, sehingga kita nanti diwafatkan dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah juga perkenankan saya untuk mengajak kita semuanya berwasiat, utamanya untuk diri saya sendiri, yaitu sebagaimana disebut ayat pada awal tersebut, untuk senantiasa tingkatkan ketakwaan kita. Jamaah, ini penting sekali, hingga derajat takwa yang sesungguh-sungguh takwa. Nanti kita akan coba bahas sedikit terkait dengan takwa yang sungguh kayak apa. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak mari kita tingkatkan kita hingga derajat takwa sungguh takwa, sehingga kita baik di dunia dan di akhirat nanti senantiasa berada pada posisi untung, bukan buntung. Di dunia dan akhirat, karena itu dijamin. Di Al-Quran disebutkan, siapa yang bertakwa pada Allah itu pasti, itu bukan insya Allah, hidupnya baik manakala itu masih dunia mau di akhirat. Maka kuncinya satu, takwa.
Neng dunya kemrungsung ora tergantung ketakwaan. Neng dunya kepenak ora kepenak artinya tergantung ketakwaan. Orang yang takwa itu nyaman. Nyaman. Tuh. Juga kita berdoa jamaah jangan lupa setiap kali semoga Allah SWT melimpahkan salat salamnya pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut dan pengikut setianya wa insya Allah termasuk kita semuanya yang tentu kita berharap tak terkecuali di antara kita syafaatnya di yaumil akhir nanti. Karena hanya dari beliau lah sahabat kita terimakan atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di rakaat pertama awal kami baca yaitu di Ali Imran 129. Walillahi ma bisamawati wal ard wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Dan milik Allah lah langit dan bumi ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang dikehendaki Allah dan bukan mengazab bagi mereka yang kehendaki Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah sungguh Maha Pengampun dan Penyayang. Jamaah, kalau bahasa Jawa itu saklimah gitu, sederet kata dalam bentuk kalimat. Ini ketika kita camkan adalah menunjukkan satu keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Coba kita bayangkan. Miliknya lah langit dan bumi. Masya Allah. Kalau bahasa Indonesia luar biasa kekuasaannya. Karena Allah ya walaupun kekuasaan nggak sombong. Dan tentunya bijak, adil. Dan dia mengampuni siapa yang dikehendaki. Dan mengazab juga siapa yang dikehendaki. Masya Allah. Sekali yang kedua, luar biasa. Maka sangatlah, mestilah, tidak boleh tidak, kita menumpu. Bahasa Jawa ini menggandul. Menumpukan, menyandarkan diri kita padanya. Tidak boleh tidak. Karena dia yang kuasa. Diteluk aja ketika di dunia. Yang kuasa di dunia. Presiden lah, atau raja lah, satu. Dia kuasa atas segala sesuatu. Dia akan berupaya ketika mau memberikan satu nikmat, kuat niatnya. Contohnya ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kali ini niatnya mau menyejahterakan masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Sehingga mau bangun waduk di Wadas. Rakyatnya menolak sebagian. Bahkan sampai Kapolresnya, ya mungkin itu kehendak Allah SWT, pernyataannya agak kurang pas. Begitupun, coba nanti dilihat, pasti akan terwujud. Itu di dunia. Kalau yang berkuasa berkehendak, maka terjadilah. Lebih Allah kun wa yakun. Rasa ngelangel. Itu. Butuh pandemi titik kalau Allah menghendaki. Kalau belum ya belum. Muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Juga di dalam hal ini, sekali lagi saya sebutkan kita harus menggandul, menyadarkan diri kepadanya yang semata-mata niatnya orang boleh alaman nura. Di alam sing pon sak padha percuma. Ketika ibadah beli alaman percuma. Harapannya mendapatkan ridho dan terakhir gilirannya adalah mendapatkan rahmatnya.
rahmahnya yang kita harapkan. Yang Rasulullah ngendika bahwa tiada daya, upaya, kekuatan apapun yang dapat nyemplung ke kita di surga. Jamaah. Gak ada penyebab lain kita masuk surga. Rasul yang ngendika ini. Walaupun ada agak berseberangan dengan beberapa agak berbeda penafsiran dengan beberapa ayat di Quran. Tiada yang bisa masukkan kita ke surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang feelingnya kuat, ya strategik begitu, ketika nyusun berbagai upaya, tentu yang dicapai hilirnya, muaranya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita duduk begini mendengarkan taklim, kultum, dalam rangka itu, jangan yang lain. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya di ayat berikut 130 atau 31 ya. Di ayat 5 masih. Rumusnya ada dua. Agar kita dapat rahmat, disebut tadi jelas. Wa atiqullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian semuanya mendapatkan rahmatnya. Kuncinya dua toh. Nek diucapkan gampang itu, cepet. Taat pada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika ke depan kita tarik, taat itu identik dengan takwa, konotasinya. Dan takwa seseorang itu diukur dari intensitas selain iman, dari intensitas dan komprehensivitas dalam beramal, dalam beribadah. Jadi ketakwaan seorang itu terukur, indikatornya adalah keimanan, kekuatan imannya, dan juga dalam bahasa umum intensitas dan komprehensivitas dalam beribadah. Jamaah, Allah berfirman di Quran surah 51. Di ayat 56. Saya pastikan dulu. Di Quran surah 51, betul, ayat 56. Allah berfirman singkat tetapi penuh pesan ketika kita ingin selamat. Yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya berapa kata itu. Tapi kalau ini kita praktekkan insya Allah jannah. Wis bosok kangendilah, putus surga. Mau Aden, mau Firdaus. Itu di sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku Allah. Nih jamaah. Cara gampangane nalar gitu. Sing sapa gelem nuruti wong sing duwe karep, misalnya orang tua. Nah, mesti kita dimuliakan. Allah menciptakan kita itu agar beribadah. Maka mereka yang akan dimuliakan baik di dunia mau di akhirat adalah mereka yang nuju pranani kalau bahasa Jawa. Nyocoki hatinya. Dengan Allah, yaitu apa? Beribadah. Yang sekarang terjadi terkadang jamaah, ini saya mengingatkan saja atau saya juga menyampaikan saja fakta. Iman oke. Ibadahnya oke. Tapi terkadang
itu dari sisi komprehensivitasnya, kemenyeluruhannya. Allah ingatkan pada kita semuanya di beberapa ayat. Di antaranya di Luqman. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ingatkan di beberapa ayat. Juga di Quran surat Al-Hajj suratnya 22 ayat 23 disebutkan juga innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu. Jadi iman itu harus disertai dengan amal soleh. Kita bakal dimasukkan surga. Iman kok dipastikan tidak cukup. Yang sekarang kita kejar dan kadang terabaikan. Ada yang kedua. Kita kuatkan iman terus, halim terus, sholatnya rajin, puasa rajin. Tapi amal solehnya kurang rajin. Ini. Ya. Pergaulannya dengan sesama sering berprasangka, menyakiti, dan sebagainya. Jadi kita yang coba cari jamaah, mumpung masih kita ada, kita jaga keseimbangan dalam kita beribadah. Di antara iman dan amal soleh. Dan bahkan di surah yang kita baca di rakaat kedua, At-Tin disebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beriman dan amal soleh, maka pahala tak bakal putus. Tidak hanya illalladzina amanu, tapi di sana ada wa amilus solih. Oleh karena itu jamaah, jadi yang terpenting kita coba pandai-pandai dalam beribadah. Baik itu yang terkait dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang diatur ketetapannya dalam wahyu dan ibadah umum. Dan ibadah umum yang terkait dengan sesama kita atau sesama manusia. Kita keseimbangan. Sholat kita khusyuk, rajin. Puasanya oke. Zakatnya oke. Tetapi juga terkait dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia itu juga perlu kita perhatikan karena dua itu merupakan syarat agar kita dapatkan surganya Allah di yaumil akhir nanti. Gitu. Kemudian